وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، jamaah salat subuh, barakallah lana wa lakum. Tema kita adalah marahilul insan fi arba'ati marahil ala dha'il kitab wa sunnah, yaitu perjalanan manusia di 4 alam berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya, ini penting sekali untuk dibahas ya jemaah, agar kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan persiapkan untuk menghadapi marhalah terakhir, yaitu di alam akhirat. Yang pertama, alam pertama adalah alam rahim, yang mana alam rahim itu di dalam perut wanita atau ibu kita, dan itu adalah alam yang gelap, tidak ada cahaya. Allah Ta'ala menyebut tentang alam itu ada dalam Al-Quran di banyak ayat. Di antaranya surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari air yang mahin? Mahin maknanya yakni hina min bainis sulbi wat taraib, yang mana itu keluar dari tulang belakang. Wat taraib, taraib itu yang ada di sini, yakni itulah yang dimaksud dengan air mani. Jawab sekalian. Iya, faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan itu mani yang bercampur itu laki perempuan di dalam tempat yang terlindungi, yaitu rahim. Dan setelah itu Allah menyatakan ila qadarin ma'lum, sampai batas waktu yang diketahui, yakni 9 bulan 10 hari atau kurang. Ya, faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami tentukan penciptaan itu di dalam perut wanita itu, janin itu. Kalau disebutkan dalam hadis 40 yawman nutfah, 40 hari menjadi mani yang bercampur. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian hari ke-80 menjadi segumpal darah atau darah yang menggantung. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian hari ke-120, yakni 4 bulan, menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim malaikat, satu malaikat. Fa yunfakhu fihi ruh, maka ditiuplah nyawa, roh kepada janin umur 4 bulan itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan malaikat untuk mencatat 4 kalimat takdir janin itu. Bikat birizkihi, dicatat rezekinya,
wa ajalihi dan ajalnya, ini kapan matinya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, dan nasibnya apakah dia celaka dunia akhirat atau dia bahagia dunia akhirat. Iya, maka kami sebaik-baik yang menentukan itu, menciptakannya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dalam proses di dalam perut ibu itu. Ada yang lahir dengan sempurna, ada yang meninggal dalam perut ibunya atau setelahnya. Nah, jamaah sekalian, dan juga di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang manusia, asal usul manusia itu, untuk manusia itu diingatkan, kok bisa kalian kafir dengan Allah yang menciptakan kalian, padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Sebagaimana dalam surat Al-Insan yang tadi saya bacakan dalam salat subuh, hal ata 'alal insani hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkur. Jadi bukankah manusia itu dalam waktu yang lama dia itu nggak pernah disebut nama dia, karena dia belum ada. Setelah itu diadakan oleh Allah menjadi ada. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Kami telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari air mani yang bercampur, yakni laki perempuan. Nabtali, setelah lahir kami uji dia, dengan apa? Dengan 3 hal, dengan nikmat, syukur apa enggak, dengan musibah, sabar apa enggak, dengan perintah agama, taat apa enggak. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Yani diberi oleh Allah manusia itu pendengaran untuk mendengarkan ilmu, dan mata supaya bisa baca ilmu. Dalam ayat lain, afidah itu akal, untuk memahami. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Artinya Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ada yang normal, ada yang sesar. La ta'lamuna syai'ah. Kalian enggak tahu apa-apa, ini enggak punya ilmu sama sekali, nol. Janin baru lahir enggak ngerti apa-apa. Fa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kami beri kepada kalian wahai janin, yaitu pendengaran, penglihatan dan akal, supaya bisa memahami. Nah, taib. Yakni, kok bisa tiba-tiba kalian yang tadinya dari air mani, kalian tidak ada menjadi ada? Kok berani-beraninya kalian menyembah selain Allah? Itu disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Azza wa Jalla berfirman di sini, coba lihat ya ikhwan. Al-Waqi'ah. Ini dia. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kenapa kalian mendustakan? Jadi, sekiranya kalian membenarkan hari kiamat, membenarkan Allah dan Rasulnya yang memberitakan tentang hari pembalasan. Setelah itu Allah mengingatkan manusia tentang air mani. Afara'aitum ma tumnun? Apa kalian tidak melihat kepada air mani yang kalian keluarkan itu ketika jima itu? A'antum takhluqunahu? Apa kalian yang menciptakan air mani itu, wahai manusia? Am nahnu khaliqun? Atau kami yang menciptakan air mani?
Allahu Akbar. Setelah itu, nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami tentukan di antara kalian kematian. Yani ada yang mati sebelum lahir, ada yang mati setelah lahir, ada yang umurnya 60, 70 dan kurang lebih. Itu jamaah sekalian. Nah, ini sebagai dalil bahwa jika Allah sanggup untuk menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada pertama kali, maka Allah sanggup untuk menciptakan ulang pada hari kebangkitan. Ya. Ala an sebentar. Walaqad alimtum an-nashi'atal ula. Kalian sudah tahu tentang penciptaan yang pertama, dari tidak ada menjadi ada manusia itu. Maka falaula tadhakkarun, berarti kalian juga harus ingat bahwasanya Allah juga sanggup untuk menciptakan ulang kalian pada hari kebangkitan. Itu alam yang keempat nanti. Baik jamaah sekalian. Alam yang kedua, alam dunia. Nah, jamaah sekalian, kalau ini kita semua melihatnya sekarang. Alhamdulillah. Nah, apa yang seharusnya kita ketahui tentang kehidupan dunia yang sementara ini? Allah Ta'ala memberitakan menciptakan manusia ini di dunia ini ada satu tujuan utama, yaitu agar kita beribadah kepada Allah sampai mati. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali agar jin dan manusia beribadah kepadaku, laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan berdasarkan syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul yang disampaikan kepada umatnya masing-masing. Dan Allah akan bertanya itu nanti pada hari kebangkitan. Madza kuntum ta'budun? Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sembah di dunia? Apa sikap kalian dengan dakwanya para rasul? Itu Quran ya kawan. Itu di Quran. Madza kuntum ta'budun? Itu di Quran. Madza ajabtumul mursalin? Itu juga di Quran. Dan manusia tidak cukup hanya memiliki akal untuk melaksanakan ibadah, tapi Allah Azza wa Jalla kirim dan utus para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 orang, dan di antara mereka ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, dan diturunkan kepada mereka semua wahyu yang isinya adalah syariat, aturan agama, agar manusia memahami wahyu itu dan aturan syariat itu dan mereka mengamalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbak hatta yatiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tiadalah manusia diperintah di dunia ini kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan niat mengharapkan ridha Allah dalam setiap amal, hunafa, jauh dari syirik, dan mengamalkan tauhid, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan mereka menegakkan salat dan bayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus.
Jamaah sekalian, barakallah lana wa lakum. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menjelaskan semua ayat Al-Quran, jumlahnya kata para ulama ulumul Quran 6.660 sekian ayat, 6.660 sekian ayat, ada 30 juz Al-Quran Karim. Itu semua adalah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik tilawah maupun maknanya kepada para sahabat. Begitu pula Nabi menjelaskan Al-Quran dengan hadis. Contoh, wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Maka Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni salli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi pernah naik mimbar yang tangga itu. Mimbarnya Nabi kan tangga 3 tingkat. Maka beliau naik mimbarnya yang tangga itu, kemudian Nabi salat, mimpin salat agar dilihat oleh para sahabat. Jadi apa yang Nabi sampaikan dan Nabi praktekkan itu merupakan penjelasan Al-Quran. Jamaah sekalian. Begitu pula wa'atuz zakah, bayarkan zakat. Itu dijelaskan bagaimana nisab zakawat, ansibatuz zakawat, nisabnya zakat, dan berapa yang harus dikeluarkan dan waktunya kapan. Itu semuanya rinci di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qis ala dzalik, dan kiaskan itu, maksudnya semua penjelasan tentang syariat, perintah dan larangan dan berita yang harus diyakini itu semuanya lengkap. Tidak boleh kita memodifikasi dan menambah-nambahi, karena ini agama Allah azza wa jalla. Bismillah. Selanjutnya jamaah sekalian, dan dunia ini sementara. Jamaah sekalian, dibatasi dengan namanya kematian. Definisi kematian kata Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, yaitu perpindahan keluarnya nyawa sehingga dia harus berpindah ke alam lain, ke alam barzakh. Dari alam dunia ke alam barzakh. Dan di alam barzakh dia hidup lagi, digabungkan lagi itu nyawa itu, dan ditanya tentang siapa Rabbmu, ya, ini yang kamu sembah itu siapa? Kalau orang Islam jawab Rabbi Allah. Madinuk, apa agamamu? Ini apa agama yang kamu amalkan di dunia? Maka orang Islam jawab dinil Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Yani siapa nabi yang kau ikuti? Maka orang Islam itu menjawab Nabi Muhammad. Sebenarnya ada lagi riwayat tambahan pertanyaan 2. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Orang Islam itu menjawab Al-Quran. Pertanyaan berikutnya Al-Quran dan hadis. Pertanyaan berikutnya, ma amaluka, apa amalmu? Jawaban orang Islam itu sebagaimana dalam hadis, qara'tu fi wa darastu fi wa amiltu. Aku baca, aku pelajari maknanya, aku pahami, dan aku amalkan. Ada 5 pertanyaan di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir. Jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia ini bagaimana ya? Kata Nabi,
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang Nabi sampaikan waktu itu kepada Ibnu Umar sambil memegang bahunya. Ya, Nabi memegang bahunya Ibnu Umar. Kemudian Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Orang asing itu maksudnya adalah misalnya ada seorang dinas dari Surabaya ke Malang, dinas. Maka selama dia dinas di Malang, dia sementara. Dia tinggal di hotel atau di mana ditempatkan. Selesai tugasnya, balik dia ke Surabaya. Nah, begitu pula kita ya jemaah. Kita di dunia ini punya tugas yang harus kita laksanakan, kewajiban. Dan itu setiap hari sampai datang ajal kita. Setelah itu kita akan balik ke alam barzakh dan alam akhir. Awabiru sabil, atau adalah kamu di dunia ini seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini pentingnya pembahasan ini ya jemaah. Mengapa kita membahas 4 alam ini? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk menjadikan dunia ini seperti apa? Seperti kita dalam perjalanan. Antum kalau perjalanan dari Malang ke Jakarta lewat jalan tol, kira-kira ada berapa rest area yang antum datangi ya? Tergantung ya. Ada 4, iya kan? Ya kita hitung aja kayak alam kita ini loh. Ada 4 alam ini, 4 rest area. Ya, ngapain di rest area itu? Ya, isomah, istirahat, sholat, makan. Begitu jemaah sekalian. Ada 4 rest area. Atau beli bensin sebagai bekal perjalanan. Begitu pula kita di dalam perjalanan ini. Ya, dari alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ya, mari kita pikir diri kita masing-masing ya jemaah. Bagaimana kita kalau mati? Apakah sudah cukup bekal kita ya jemaah? Watazawwadu. Di dunia ini kita disuruh oleh Allah untuk berbekal. Wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian ketika melaksanakan ibadah haji, dan sebaik-baik bekal ke akhirat adalah takwa. Jadi bekal ke akhirat yang terbaik itu takwa. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan bertobat kepada Allah dari segala dosa. Kenapa bertobat ini sangat penting di dunia ya kawan? Karena tobat masih diterima selama kita masih ada di dunia. Kata Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abd ma lam yugharghir. Sungguh Allah masih menerima taubat hambanya selama nyawa belum di kerongkongan, yakni sakaratul maut. Karena orang kalau sudah mendekati mati, ketika sakaratul maut, nyawa itu berdasarkan keterangan para ulama ya, seperti Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah, nyawa itu bergerak keluar itu dari kaki, dan itu sakit itu ya. Terus sampai mana? Sampai tenggorokan. Nah, apakah itu kedengaran? Iya, kedengaran. Itu namanya ghorghorah. Makanya Nabi menyatakan Allah masih menerima taubat hambanya selama belum ghorghorah. Ghorghorah itu suara yang keluar ketika orang mau mati. Biasanya ngorok. Begitu ya. Nah, itu nyawanya sudah di situ.
Ketika sudah di situ nggak diterima lagi sudah. Biasanya orang kalau sudah seperti itu nggak bisa ngomong lagi. Kadang dia pingsan karena sakitnya. Saya kemarin ketemu dokter gigi ya. Dia cerita ada seorang pasien dari Afrika minta supaya dicabut giginya tanpa bius. Kata dokter gigi, oh enggak boleh, enggak sesuai dengan SOP, kau akan pingsan nanti karena sakit. Karena manusia memiliki ambang batas ya dokter, ambang batas, kalau sudah enggak tahan dia akan pingsan. Terus dia cerita juga zaman dulu itu sebelum ada anestesi gitu, itu orang kalau mau dioperasi itu ya, bagaimana orang zaman dulu, dokter dulu itu menjadikan dia pingsan. Kalau sudah pingsan, baru dioperasi. Katanya wallahu a'lam. Yang jelas, bius ini nikmat zaman sekarang ya. Nikmat, sehingga tidak sakit ketika dioperasi. Baik jemaah sekalian, kita kembali kepada alam dunia. Dan apabila seorang mati, maka dia kiamat. Man mat, qamat kiamatu. Siapa yang mati, kiamat dia. Ya. Mengapa kiamat ya kan? Ya karena di alam barzakh dia dibalas. Di alam barzakh itu ada nikmat, ada siksa. Dalilnya mana nikmat? Nabi SAW bersabda, inna nasamatal mu'min ta'irun, wa fi riwayah ala ta'irin khudrin, atau fi jawfi ta'irin khudrin tasrahu fi ajjalil jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadih yawma yab'athuh. Hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, nyawanya orang mukmin ketika di alam barzakh itu menjadi burung, dalam sebuah riwayat burung hijau yang terbang di surga. Iya, masuk surga nyawanya, jasadnya enggak. Jasadnya di alam barzakh. Ngapain dia di pohon-pohon? Makan. Bukan cuma terbang-terbang aja, makan dan minum. Sampai kapan? Sampai Allah kembalikan nyawanya itu ke jasadnya pada hari kebangkitan. Dikembalikan lagi jasadnya sehingga hidup lagi dia ke alam akhirat. Siksa mana? Ada di Quran. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyatakan api dimunculkan, ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di alam barzakh pagi dan sore. Itu disiksa, itu dibakar pagi dan sore Fir'aun itu dan bala tentaranya di alam barzakh. Pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, ya, Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada siksa yang paling keras, yaitu neraka. Di situ jelas bahwasanya ada siksa kubur. Jangan salah. Makanya kita disuruh oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur setiap salat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur. Pertanyaan, mengapa kita enggak mendengar siksa kubur ya jemaah? Yang pertama, karena itu masalah gaib. Dan masalah gaib berdasarkan Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah wajib diimani. Yang kedua, karena ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Nah, kalau kita orang mendengar siksa kubur,
sana itu kuburan itu. Misalnya ada 100 orang teriak-teriak, wah, yang tinggal di perumahan Hills, Atlantis Hills itu dukure titik itu, gak bisa turu ya, gak bisa tidur, mendengar suara si palang itu, si salib itu disiksa di situ, ada salib di situ, disiksa. Atau ada orang Islam disiksa gara-gara kencing, dia nggak cebok, atau gara-gara mengadu domba orang atau dosa yang lainnya. Ada siksa kubur, dan ketika disiksa itu teriak-teriak dia. Dan siksa di kubur itu macam-macam. Ada yang dijepit sampai remuk, ada yang itu di alam barzakh ya kawan. Namanya barzakh itu dinamakan barzakh itu pembatas antara alam dunia dan akhirat. Orang kalau sudah di alam barzakh tidak bisa balik ke alam dunia, tidak bisa, karena habis sudah waktunya. Waktu beramal habis. Itu jemaah sekalian. Yang ketiga hikmahnya, atau yang kedua hikmahnya adalah, yaitu kalau orang bisa mendengar siksa kubur, keluarganya akan sedih sepanjang hidup. Lah keluarganya disiksa, bapaknya disiksa, ibunya disiksa kubur. Lah anak-anaknya apa? Mendengar itu, sedih dia sepanjang hidupnya. Oleh karena itu siksa kubur manusia tidak bisa mendengar. Yang tidak bisa mendengar manusia dan jin aja. Ya, hewan bisa dengar. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Ya karena Nabi memberitakan illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin nggak bisa dengar. Berarti hewan dengar. Makanya ada orang melakukan percobaan. Ada videonya. Dia bawa burung apa itu yang bisa bersuara dan mendengar, dan dia bisa bersuara. Burung beo atau burung apa itu? Dibawa ke kuburan Nasrani. Awalnya dia biasa aja, nggak gelisah. Begitu masuk kuburan Nasrani itu, langsung dia teriak-teriak, menirukan teriakannya yang dia dengar. Itu ya kawan. Dan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim oleh Ibnu Abbas, marra Rasulullah SAW biqabrain, Nabi melewati 2 kuburan di Madinah. Waqal, dan Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban, kedua penghuni kuburan ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, padahal dosa yang mereka lakukan itu mudah untuk ditinggalkan, tapi mereka tidak meninggalkannya sampai mati. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul au la yastadzihu minal baul. Yang pertama, dia tidak membersihkan air kencing. Air kencing kan najis, dia nggak cebok atau dia tidak membersihkan cipratannya. Wa ammal akhar fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang satunya disiksa karena ngadu domba orang. Ngomong ke A, B ngomong kamu gini, ngomong ke B, A ngomong kamu begini. Akhirnya A sama B tukaran, adu domba. Apalagi yang adu domba itu ulama, ngeri itu ya. Sama-sama ulama hak diadu domba. Wah, ini dosanya lebih gede lagi, karena dampaknya besar, memecah belah umat. Siapa sekalian, itu dalil sahih riwayat Muslim bahwa di alam kubur itu ada siksa. Oleh karena itu, barang siapa yang mati, maka dia kiamat, karena dia mendapatkan balasan di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai kebangkitan, sampai ditiup sangkakala yang kedua, yaitu kebangkitan. Karena sangkakala itu yang ditiup oleh malaikat Israfil ada 2. Yang pertama itu kehancuran dan kematian.
Yang kedua, kebangkitan. Nah, jamaah sekalian, hari kebangkitan itu wajib diimani. Karena pada hari kebangkitan itu adalah alam terakhir. Tidak ada lagi alam setelah itu. Dan di alam akhirat itu hanya ada dua tempat. Surga, neraka. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya, kita orang tiap hari sholat karena kita milih surga, ya kawan. Ya, jangan salah pilih. Nah, tentukanlah pilihanmu sekarang. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Bagaimana kondisi manusia, kondisi bumi dulu? Nabi memberitakan pada waktu ditiup sangkakala yang kedua, itu bentuk bumi itu ceper, kamadil adim, seperti seorang menghamparkan kulit hewan ternak atau kambing itu yang disamak. Sekarang kan bumi ini kan bulat. Bulat, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada jurang. Pada waktu hari kebangkitan itu bumi itu ceper, lurus, pasir putih, tidak ada gunung. Antum lihat sekarang gunung-gunung ini nggak ada semua nanti. Sungai nggak ada, iya. Mata air nggak ada, sumur nggak ada. Jadi manusia waktu itu haus. Dan matahari waktu itu di atas kepala manusia 1 mil, kata Rasulullah. Manusia berkeringat, banjir keringat, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, pinggang, dada, mulut. Ala qadri a'malihim ay dzunubihim, sesuai dengan dosa mereka. Semakin banyak dosa, semakin banyak keringatnya menenggelamkan dia. Dan ketika dibangkitkan itu manusia, kata Rasulullah, yuhsyarun nas yaumil qiyamati hufata. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sandal. Padahal panas. Tidak pakai sandal, apalagi sepatu. Wala gempiak nggak ada. Ya. Bayangkan panasnya itu. Dalam hadis disebutkan taghli hamuhum. Yani ini kepala ini mendidih saking panasnya. Orang telanjang, nggak pakai baju, wala sarung, wala celana dalam. Semua laki perempuan telanjang, ghurla, tidak disunat. Kama badana awal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan pertama kali kalian manusia lahir itu dalam keadaan nggak disunat, maka nanti diulangi penciptaan pada hari kebangkitan tanpa disunat. Buhma, tidak membawa harta sama sekali. Wala rupiah, wala dolar, wala ATM. Tidak ada orang, wala Alfamart, Indomaret, tidak ada. Tidak ada orang jual minuman. Haus manusia waktu itu. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami giring orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Di hari itu ada banyak peristiwa. Ada hisab. Hisab itu ada 4 macam. Yang pertama, ada yang nggak dihisab sama sekali, langsung masuk surga. Yang kedua, dihisab ringan. Yang kedua dihisab ringan, yaitu ditunjukkan ini amalnya, dosa-dosanya, terus ditutupi di dunia dan diberitakan bahwa di akhirat dia diampun. Hari itu diampun. Iya. Yang ketiga, hisab yang berat, yaitu didebat sehingga dia akan disiksa karena banyak dosanya, lebih banyak daripada amal soleh. Yang keempat, orang kafir. Sebenarnya orang kafir ini tidak ditanya tentang amal soleh, karena nggak diterima amal solehnya. Yang ada hanya dosanya. Cuman mereka ditanya dengan pertanyaan sebagaimana dalam Al-Quran, alam ya'tikum rusulun minkum
yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalian yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan tentang hari perjumpaan ini, yaitu hari kiamat. Qalu bala. Iya, betul, sudah. Menyesal mereka. Setelah itu masuk neraka mereka. Terus di hari itu ada pembagian kitab, catatan amal. Ada yang sebelah kanan itu orang bahagia, yang sebelah kiri celaka atau dari belakang. Ada dua pendapat. Yang pertama, memang ada yang dapat dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Yang dari kiri dan belakang itu celaka. Ada yang mengatakan yang dari kiri itu diberikan dari arah belakang, terus diterima dengan tangan kiri, itu celaka. Kemudian isinya apa kitab itu? Iqra kitab, baca kitabmu masing-masing. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup bagimu yang menghitung amalmu masing-masing. Maha adil Allah. Kemudian ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya lebih berat daripada dosanya, maka dia menuju kehidupan yang diridhai, yaitu syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang lebih ringan timbangan amal salehnya daripada dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Kemudian manusia diarahkan menuju jembatan dan diperintahkan untuk melewati jembatan itu, Pak. Jadi jembatan itu gelap gulita, dhulmah dunal jisr. Kata Rasulullah, kegelapan, gelap gulita sebelum jembatan. Dan jembatan itu lebih tipis daripada satu helai rambut, lebih tajam daripada pedang, dan dia licin dan menggelincirkan. Sepanjang kawah neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu seluruh orang kafir masuk itu masih ada tempat. Ahlul dalati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka jahanam? Betul, hal min mazid. Apa ada tambahan ya Rabb? Tanya lagi yang kedua, masih ada tambahan? Masih ada tambahan ya Rabb? Nah, itu kata neraka jahanam. Akhirnya Allah meletakkan apa? Telapak kakinya. Setelah itu neraka jahanam mengatakan, penuh. Berarti neraka jahanam itu panjang ya, kawahnya itu lebar. Ya, manusia orang Islam ada tiga. Yang pertama, najin misalnya, selamat tanpa luka. Yang kedua, makhdush najin, luka-luka dia. Kenapa luka-luka? Karena ada duri-duri besi kanan kiri, tapi dia najin, selamat. Kemudian yang ketiga, makhdush finnar, tergelincir masuk neraka. Ya, jangan mengira jembatannya kayak jembatan Suhat. Wah, enak itu ya, akhi. Ya, jembatan Suhat. Jembatan di atas neraka jahanam, wah, tipis. Dan neraka jahanam itu dalamnya 70 tahun dasar jurang. Jadi bumi gambarkan ya, kawan, ceper. Titik kumpulnya di Syam, Palestina. Kumpulnya mahsyar itu. Di mahsyar itu dinamakan mahsyar, tempat berkumpul seluruh manusia. Kemudian diarahkan ke pinggir jurangnya itu. Nah, jurangnya itu langsung neraka. Ada jembatan ke arah surga, dan itu selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Triliunan tahun dah habis. Surga itu. Orang kafir di neraka kekal. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan adalah setiap diri melihat apa yang dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yakni hari kebangkitan abadi. Yaumul akhir, alam terakhir, yaitu alam akhirat. Ada pertanyaan kah? Tinggal 2 menit.
Ada yang selamat, ada yang celaka. Iya. Bisa berubah. Ada yang selamat, ada yang celaka. Itu sudah ditetapkan. Itu bisa berubah. Bisa. Bisa. Kata Rasulullah SAW, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang amalan yang bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik kecuali berdoa. Sampai masyhur Umar bin Khattab berdoa, ya Rabb, aku minta kepadamu apabila takdir yang menimpaku itu buruk, gantilah kepada dengan yang baik, takdir yang baik. Dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi, doanya Nabi, wa anta ja'ala kulla qadha qadaitahu li khaira. Jadikanlah ya Allah semua takdir dan ketetapanmu untukku semuanya baik. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Itu. Sudah kan? Atau ada pertanyaan lagi? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.